Ada seorang yang minta kepada dewa rezeki lancar, ada yang minta kepada Allah rezekinya tidak lancar. Dan ini kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan untuk membantah syubhat-syubhat seperti ini, tinggal balik aja Pak, tinggal dibalik aja, udah selesai urusannya. Ada seorang yang minta kepada dewa rezeki lancar, ada yang minta kepada Allah rezekinya tidak lancar. Balik aja udah, ada yang minta kepada dewa rezekinya tidak lancar, ada yang minta kepada Allah rezekinya lancar, udah selesai. Paham? Nggak rumit, untuk hal yang seperti ini nggak rumit, balik aja. Ada orang minta untuk turunkan hujan kepada pawang, hujan pawang kesyirikan, turun hujan. Ada yang minta kepada Allah tak turun hujan. Kok bisa begitu? Tuh lihat bukti, balik aja udah. Ada yang minta kepada pawang hujan nggak turun, diminta kepada Allah hujan turun. Terjadi real. Ada yang minta kepada pawang hujan turun, ada yang minta kepada Allah hujan nggak turun. Ada yang minta kepada pawang hujan nggak turun, ada yang minta kepada Allah hujan turun. Jadi kejadian hujan turun atau tidak turun bukan karena pawang itu. Kalau memang pawang itu bisa mengatur, setiap dia ingin hujan turun pasti turun. Kenapa suatu saat dia meminta kemudian tidak turun? Salah seorang ikhwan yang bertugas di sini provinsi Riau ini, suatu saat datang kepada kita dan mengatakan, Ustaz, saya di sebuah kantor dinas yang memang berkaitan dengan hutan, supaya hutan ini tidak terbakar dan semacamnya, dan atasan saya mengirim beberapa orang dukun dari negerinya, pemain bayaran juga dukun ini ya, antar provinsi rupanya dia. Kemudian mereka melakukan ritual mereka dan subhanallah, cuaca tahun ini luar biasa. Saya katakan Allah yang mengaturnya, bukan dukun itu. Anda juga harus pahami, suatu saat mereka datang dan tidak berhasil. Bisa? Bisa. Ya sudah selesai. Berhasil atau tidak berhasilnya dalam arti kata, bagaimana yang mengatur? Allah yang mengaturnya. Namun Allah takdirkan di tahun ini ada dukun-dukun yang datang. Jangan percaya dukunnya, Allah yang mengaturnya. Karena suatu saat dukun itu datang dan tidak berhasil. Ini sebagai ujian bagi manusia. Ala kulli hal, kembali kita kepada yang tadi. Allah mengatakan sekelompok manusia mohon perlindungan mara bahaya kepada sekelompok jin. Jadi inilah bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Karena mereka sudah minta perlindungannya kepada jin, bukan lagi kepada Rabbun Nas. Padahal subhanallah, ayat ini ayat yang Allah hafalkan hampir kepada semua manusia yang muslim. Qul a'udzu bi rabbin nas. Allah hafalkan kepada semua muslim. Rata-rata orang yang tidak punya hafalan punya qul huwallahu ahad, qul a'udzu bi rabbin nas, qul a'udzu bi rabbil falaq, susah memang. Falak, wasak, khalaq agak berumit. Tapi qul huwallahu ahad, qul a'udzu bi rabbin nas rata-rata lancar. Walau salah dalam malikin nas. Padahal yang benar adalah malikin nas bil qasar, bukan bil mad, pendek bukan panjang. Namun lihat banyaknya manusia membaca qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas. Tidak tahu dari mana datangnya ini. Coba antum yang tidak tahsin, coba baca sekarang. Rata-rata manusia memanjangkan mim, menambahkan mad tabi'i pada
Maliki yaumiddin. Padahal yang benar adalah tidak ada mat di sana. Malikin nas. Mungkin terpengaruh dengan Maliki yaumiddin. Nah, saya pernah coba bersama beberapa orang awam yang membaca. Saya katakan salah. Benar Ustaz, salah. Benar, salah. Ambil Al-Quran, coba baca, pegang Al-Quran baca. Tetap seperti itu. Padahal sudah pegang Al-Quran. Harusnya kalau sudah pegang Al-Quran, sudah nampak nih. Apakah ini termasuk di antara mata yang disihir oleh syaitan? Anda juga nggak tahu. Pegang Al-Quran tetap salah. Berulang-ulang, ulang lagi, lihat Al-Quran baik-baik, ulang, baca baik-baik. Berulang-ulang baru dapat dia. Oh iya Ustaz, dia nggak panjang ya. Pernah kita praktekkan. Sekelompok manusia melakukan kesyirikan kepada Allah dengan cara memohon perlindungan kepada selain Allah, yaitu jin. Di dalam tafsir ayat ini ditunjukkan kebiasaan orang-orang jahiliyah yang dengannya Allah mengatakan mereka berbuat syirik. Kebiasaan jahiliyah itu terpengaruh dengan kebiasaan hidup sehari-hari mereka. Kebiasaan jahiliyah kepada kaum jin ini terpengaruh kebiasaan hidup sehari-hari mereka. Apa kehidupan sehari-hari mereka? Kehidupan sehari-hari mereka adalah kalau mereka ingin pergi ke suatu tempat, tempat itu milik kaum A, kabilah B. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan minta dibentengi dari mara bahaya kepada penguasa kabilah itu. Siapa yang manusia-manusia terpandang yang berkuasa di daerah itu? Siapa pemimpin-pemimpinnya? Karena dahulu umat hidup berkelompok-kelompok. Kabilah ini di daerah ini, kabilah ini di daerah ini, termasuk Mekah. Daerah sini daerahnya Bani Hashim, daerah sini daerahnya Bani Makhzum, daerah sini daerahnya Bani Abdi Syams, dan seterusnya. Daerah sini daerahnya Bani kaum Bani Sahal, dan seterusnya seperti itu. Jadi ketika seorang dari Bani Makhzum ingin pergi ke tempat Bani Hashim, sementara dia ada masalah dengan beberapa orang beberapa orang anggota individu dengan Bani Makhzum dari Bani Hashim, dia akan mohon perlindungan dulu kepada penguasa Bani Hashim. Tolong lindungi saya mau masuk, tolong jaga saya. Sudah. Kalau sudah penguasa bilang ini di bawah penjagaan saya, yang lain nggak berani ngomong. Walaupun yang masuk ini adalah pernah membunuh salah seorang, misalnya begitu. Ada berkasus, tapi kalau sudah pemimpinnya mengatakan ini saya yang ini di bawah perlindungan saya, itu udah nggak berani yang lain. Ini kebiasaan jahiliyah dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal yang sama mereka praktekkan kepada jin, yaitu kalau mereka singgah di suatu tempat, di sebuah lembah, di sebuah tempat peristirahatan malam, karena perjalanan mereka berbulan-bulan berdagang. Nah, kemudian sampai di tempat itu mereka tahu dan yakin bahwa ada jin penunggu di daerah sini. Supaya aman, maka mereka menyuarakan permohonan perlindungan. Mereka menyuarakan permohonan perlindungan kepada penguasa yang ada di daerah sana. Tentu mereka tidak tahu, jin tidak terlihat. Lalu mereka mengatakan, wahai penguasa daerah ini, kami mohon perlindungan kepadamu dari anggota-anggotamu. Seperti itu, mereka teriakkan.
Dan ini kebiasaan jahiliyah yang dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan ayat ini turun untuk melarang mereka, kaum muslimin, melakukan seperti yang mereka lakukan. Dan itulah kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau seperti itu saja sudah dinyatakan syirik, apalagi yang jauh lebih besar daripada itu. Sekedar untuk menjaganya malam itu supaya jangan diganggu. Kemudian mereka berangkat lagi keesokan paginya, sudah selesai urusan itu. Singgah lagi di suatu malam, bermalam di suatu tempat, mereka lakukan lagi. Iya, mereka selamat sampai pagi, tapi yang menyelamatkan mereka bukanlah jin. Yang menyelamatkan mereka adalah Allah. Ketahuilah saudaraku, dengan cara manusia memohon seperti itu kepada jin, jin bangga, jin membusungkan dada, jin menjadi sombong. Kenapa? Karena jin itu tahu bangsa manusia lebih mulia dari bangsa jin.